proses. Ditunggu sebentar ya, Nana. Total muridnya nanti berapa, Bu? Bu Fitri tidak membatasi berapa jumlah murid yang bergabung, hanya saja jika waktunya sudah, misalkan Bu Fitri ini kan 09.11. Nah, jika waktunya sudah kita mulai, berapapun anaknya itu tetap kita lanjutkan pembelajarannya. Total anak sekarang sudah 40 siswa. Sebentar, nggih. Kita tunggu sebentar. Baik, pembelajaran akan kita mulai. Pertemuan ke-8. Hari ini kita akan membahas operasi hitung campuran pecahan. Nah, di pembelajaran matematika kita sudah mencapai bab 2. Bab 2 adalah operasi hitung campuran. Di operasi hitung campuran ini kita membahas operasi hitung campuran bilangan cacah dan operasi hitung campuran pecahan. Nah, pasti anak-anak di kelas 4 dan kelas 5 sebelumnya sudah mendapatkan materi pecahan. Di kelas 4 kalian sudah mencoba untuk mengubah beberapa pecahan dan mengurutkan, membandingkan, menjumlahkan, dan lain sebagainya. Nah, kita mencoba untuk mengulasnya kembali. Operasi hitung campuran pecahan yang hari ini kita bahas ada dua macam. Yang pertama, mengubah berbagai bentuk pecahan. Yang kedua, mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Nah, yang pertama, mengubah berbagai bentuk pecahan. Poin A, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, Bu, pasti anak-anak itu, Bu Fitri, iya, gambarnya itu kenapa, Bu, Nak? gambarnya apa itu? Miring, Foto. Miring, Bu, ke sebelah miring kanan. setengah. Anu Oh, Bu, gak kelihatan setengah Bu, gak kelihatan Iya setengah. Bu. nggih. Coba, jika anak-anak mengalami kejadian seperti itu, coba di pengaturan anak-anak layar. Jadi nanti posisinya bukan potret lagi, tetapi landscape. Coba anak-anak seperti itu. Oke, jadi layarnya diubah otomatis. Setelah Mana? itu di landscape. Oh, tapi tetap ya. Coba Iya, Bu, sebentar, tetap, Bu, Fitri atur tetap, Bu. terlebih dahulu. Tetap. Apa seperti ini aja ya? Tapi kalau seperti ini jawabannya kelihatan. Nggak tahu saya. Iya, coba bentar ya. Ini sudah ditayangkan dah.
Iya, sebentar Bu Fitri itu kan terlebih dahulu. Ini Bisa, sudah, Bu. Bu Fitri coba ya. bisa, Bu. Anak-anak sudah tampilannya penuh. Sudah penuh, sudah jelas. Alhamdulillah. Sudah, Oke. Bu, sudah. Jadi harus diubah bukan potret ya, tapi dibuat landscape saja. Jadi rotasi layarnya dibuat miring, dibuat otomatis. Oke. Semuanya sudah terlihat penuh layarnya. Sudah. Sudah, Bu. Oke. Sudah. Oke. Berarti anak-anak menutup kembali mikrofonnya, nggih. Nanti ketika Bu Fitri tanya jawab, baru dibuka kembali. Poin A, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, sebelumnya pasti anak-anak sudah belajar di kelas 4 untuk cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Lupa. Coba, Dimas, ketika Bu Fitri menjelaskan dan belum memberikan perintah untuk menjawab, alangkah baiknya tidak menyalakan mikrofon agar tidak menyela pembelajaran yang dilakukan Bu Fitri. Baru nanti ketika Bu Fitri membuka sesi tanya jawab, baru yang ditunjuk Bu Fitri membuka mikrofon untuk menjawab. Bisa dilakukan? Nah, Bu Fitri anggap anak-anak sudah mengerti, jadi akan Bu Fitri lanjutkan. Karena di sini kan Bu Fitri rekam, kasihan anak-anak nanti yang melihat ulang hasil rekaman. Ketika Bu Fitri menjelaskan, terus kepotong suara, terus menjelaskan lagi, seperti itu. Jadi biar interaktifnya ditanya jawab saja. Ya, Bu Fitri anggap semuanya sudah mengerti dan Bu Fitri lanjutkan kembali. Bu Fitri ulang lagi, nggih. Poin A, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Nah, ini adalah beberapa soal pecahan biasa yang akan kita ubah menjadi pecahan desimal. Di sini Bu Fitri simpulkan ada beberapa cara sih. Nah, tapi mungkin yang kita pakai ada dua cara saja. Yang pertama, kita bisa mengubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, atau per 1000. Ataupun juga anak-anak bisa langsung membaginya dengan porogapit. Nah, contohnya saja di soal yang nomor 1 ini, 3/8. Jadi, ketika anak-anak ingin mengubah menjadi pecahan desimal, langsung saja 3 kita bagi 8 bisa. Atau enggak, kita jadikan per 10-an, 100-an, atau 1000-an. Nah, angka 8 kalau dijadikan per 10-an, nah 8 dikali berapa yang hasilnya 10? Kan enggak bisa, hasilnya pasti koma. Jadi, kita ganti per 100. 8 kita kalikan berapa yang hasilnya 100? Nah, ternyata masih ada komahnya kan? Hasilnya adalah 12,5. Jadi kita tidak bisa pakai penyebutnya per 100. Nah, kita coba penyebutnya adalah per 1000. 8 dikalikan berapa yang hasilnya 1000? Nah, hasilnya adalah 125. Jadi, karena penyebut dikalikan 125, maka pembilang dikalikan juga 125. Hasilnya adalah 375 per 1000. Itu bisa kalian lakukan. Dijadikan ke pecahan biasa yang berpenyebut per 1000, per 100, atau per 10. Nah, untuk pecahan biasa dijadikan desimal, paling gampangnya adalah kita menggunakan porogapit saja, yaitu langsung 3 kita bagi dengan 8. Nah, Bu Fitri mencoba menunjuk salah satu dari kalian, untuk menjawab soal ini. Coba Mas Dimas, yang nomor 1. Nah, coba dihitung hasilnya berapa Mas Dimas?
Bu, maaf Bu, Google Meet saya agak error Bu. Barusan Apa? saya restart HP saya. Oke, berarti Bu Fitri lempar ke teman yang lain ya. Coba Mbak Abil, yang nomor 1, 3/8. Kita jadikan pecahan desimal. Bisa Mbak Abil langsung 3 dibagi 8 gitu boleh. Atau dijadikan kayak tadi. Coba dihitung dulu nggih Mbak Abil. Atau teman yang lain boleh menghitung, barangkali nanti Bu Fitri melempar ke teman yang lain. Bu, saya nggak paham, Bu. Lebih sederhananya, kalau pecahan biasa jadi desimal, itu kita pakai porgapit, nak. Kamu bisa porgapit nggak? Bisa. Nggih, jadi langsung saja di porgapit. 3 di dalam dan 8 di luar. Jadi 3 kita bagi 8. Nanti hasilnya sama saja, hasil akhirnya adalah desimal. Dicoba dulu nggih nomor 1. Atau ada teman yang lain yang sudah menemukan hasilnya? Coba anak-anak yang lain, apa sudah ketemu hasilnya? 125/1000. 125/1000. Coba teman-teman yang lain, adakah punya jawaban lain? 0,375. Iya, benar sekali. Hasilnya adalah 0,375. Nah, siapa tadi yang menjawab? Namanya siapa? Robi. Mas Robi. Nah, Mas Robi sudah bagus ya, sudah ketemu. Jadi, 3 kita bagi dengan 8. Hasilnya adalah 0,375. Oke. Bu Fitri lanjutkan soal yang kedua. 2/5. Nah, kita pakai porgapit. 2 kita bagi 5. 2 yang ada di dalam dan 5 yang ada di luar. Coba Bu Fitri minta bantuan Mas Wildan. Coba nomor 2 dikerjakan Mas Wildan. Gimana, Bu? Nomor 2. Di sini ada 2/5. Coba jadikan pecahan desimal dengan 2 kamu bagi 5. Ulang, Bu. Saya tadi ngambil makan, Bu. 2/5 Caranya, Bu, diubah caranya, Bu. menjadi pecahan desimal. 2 dibagi 5, nah pakai porgapit. Coba alangkah baiknya ketika pembelajaran semua aktivitas ditinggal dulu nggih dan fokus pada pembelajaran. Biar tidak mengulang dan kasihan teman-temannya yang lain jadi menunggu. Atau bisa Bu Fitri lempar dulu ya kepada teman yang lain. Coba Mas Beret nomor 2. Hasilnya berapa ya 2/5 ini? 2 berarti 2 dibagi 5. salah 0,4. Itu tekan, Bu, bentar. Enggak, jawabannya adalah 0,4. Ayo. Untuk Mas Wildan diganti dengan pertanyaan yang lain nanti, nggih. Ini Bu Fitri lanjutkan dulu. Dan sudah dijawab oleh Mas Beret. Hasilnya benar 0,4. Jadi Bu Fitri ulangi kembali. Pecahan biasa. Coba Mas Wildan matikan dulu mikrofonnya. Nah, untuk pecahan biasa yang dijadikan pecahan desimal, Bu Fitri ulangi kembali, bisa langsung saja kalian menggunakan porogapit, yaitu pembilang dibagi dengan penyebut. Pembilang kita taruh dalam dan penyebut kita taruh yang sebelah luar.
Nah, untuk materi di pecahan ini memang Bu Fitri tidak sediakan materinya. Bu Fitri langsung tanya jawab saja karena Bu Fitri pikir kalian sudah mendapatkan materi di kelas 4 dan kelas 5. Biar ini kita kayak refresh aja langsung di soal-soal tanpa kayak pemberian contoh seperti biasanya, nggih. Untuk soal nomor 3, coba Bu Fitri minta bantuan Mas Davi. Ya, Bu. Nggih. Coba nomor 3 dibaca dulu soalnya. Materinya di mana, Bu? Soalnya di Apa, mana? Nak? Itu yang nomor 3, Nak. Di layar kamu di HP terlihat nggak soalnya? Di PPT-nya. Nggak ada, Bu. Di sini loh. Tampilannya di HP kamu seperti apa, Nak? Hmm? Tampilannya di HP seperti apa? Kayak ada itu, Bu. Di sini nama-nama. Tapi soal-soal ada, Bu. Nggak ada. Oh, itu apa namanya? Mungkin sinyalnya agak itu apa jelek. Di sini sudah muncul soal-soal. Berarti langsung saja Bu Fitri berikan soal, nggih. Nomor 3 itu pecahan 3/4. Nah, coba kamu jadikan pecahan desimal, nggih. Ya, bentar. Baik. Lupa, Bu, cara porogapit. Lupa. Coba Bu Fitri lempar ke teman yang lain ya, barangkali bisa membantu. Yuk, teman-teman yang lain, ada yang sudah bisa nomor 3? Saya, Bu. Saya, Bu. 0,75, Bu. Saya, Bu. Namanya siapa? 0,75. Loh, coba aturannya tadi gimana? Sebutkan nama terlebih dahulu, baru nanti Bu Fitri tunjuk. Wildan. Wildan. Oke, Mas Wildan. Yusuf. Wildan. Oke, Mas Wildan. Yang lainnya tutup mikrofon dulu, nggih. Coba Mas Wildan kerjakan nomor Jawabannya. 3. Nggih. 3/4 itu berapa, Nak? 0,75. Nggih, benar sekali. 0,75. Bu Fitri lanjutkan soal nomor 4. Nah, di sini Bu Fitri ada salah tulis soal sesuai dengan nomor 1. Di sini mohon maaf, nggih. Jadi nomor 4 kita lewati. Ini harusnya 1/8. Di sini Bu Fitri ada salah memberikan soal. Jadi jawabannya untuk yang 0,125 itu adalah 1/8. Yuk anak-anak tutup kembali mikrofonnya. Coba untuk yang nomor 5, Bu Fitri minta bantuan Mbak Safa. Mbak Safa, untuk pertanyaan nomor 5, silakan dijawab. Ya, Bu. 0,5. Nggih, benar. 0, anak-anak yang lain sudah bisa? Bu Fitri lanjutkan soal nomor 6, nggih. Coba Bu Fitri minta tolong Mbak Zakia untuk nomor 6. Mbak Zakia. Oke, belum ada tanggapan. Adakah yang mau mengerjakan nomor 6? Bu, saya. Namanya siapa? Saya, Bu, Yusuf. Oke, Valen. Davi pertama kali. Yusuf. Saya, Selain Valen. Davi, Saya, Bu. yang lainnya menutup mikrofon, nggih. Mas Hafiz, coba dikerjakan nomor 6. Jawabannya
0,25. 6,25. 0,25. Ini 6 ini soalnya, Nak. Sorry. 6 ini nomor soal, Nak, bukan soal. Soalnya cuma 0,25. Saya, Bu. Oke, benar. 0,20. Coba anak-anak, ketika Bu Fitri sudah menunjuk, didengarkan dulu jawaban temannya, nggih. Ketika Bu Fitri menawari lagi, baru buka mikrofon, biar tidak numpuk suaranya. Nggih. Jawabannya nomor 6 benar, Mas Hafiz tadi 0,25. Coba di sini Bu Fitri berikan contoh sedikit cara porogapit, nggih. Coba, kalau misalkan ada 3/4 seperti tadi. Bu Fitri mengulas di soal nomor 3 ya. 3/4 itu bisa kita hitung pakai porogapit. 3-nya kita taruh dalam, 4 kita taruh luar. 3 tidak bisa dibagi dengan 4. Makanya kita pinjam 0 gini. Ketika kita menambahi 01 gini, maka di atas harus kita tambah dengan 0, ya, ketika menambah 0 di belakang, berarti yang atas ini harus 0, 30 kita bagi 4 itu tidak bisa. Berarti kita harus mencari sebelum angka 30 yang bisa dibagi 4. Adalah angka 28. 28 dibagi 4 adalah 7. Nah, kita kurangi ya. 30 dikurangi 28 adalah 2. 2 tidak bisa dibagi 4. Nah, berarti di sini nambah 01. Cukup menambah 0 saja di belakang tanpa bikin 0, lagi di atas ya. Cukup 0, satu kali aja di depan. Meskipun di belakang nambah 0, tidak perlu pakai koma lagi. 20 dibagi 4 adalah 5. 5 kali 4 adalah 20. Bu Fitri taruh sampingnya seperti ini ya. 20 dikurangi 20 adalah 0. Nah, kita kerjakan sampai hasilnya adalah 0. Berarti pecahan 3/4 kalau kita jadikan desimal adalah 0,75. Bu Fitri anggap anak-anak sudah mengerti cara porogapit G dan mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Maka Bu Fitri lanjutkan pada materi selanjutnya. Mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Maaf, di sini Bu Fitri ada salah ketik. Di sini ada ketambahan huruf N. Nah, di sini ada beberapa soal tentang pecahan desimal. Cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa yaitu kita jadikan penyebutnya itu per 10, per 100, per 1000 sesuai dengan ada berapa angka di belakang koma. Coba nomor 1 Bu Fitri tunjukkan ya. 0,45. Di sini ada 2 angka di belakang koma. Maka pecahannya akan berpenyebut 100. Sesuai dengan angka yang ada di belakang koma. Jika angka yang di belakang koma cuma 1, maka nanti per 10. Jika di belakang koma ada 3 angka, maka per 1000. 1000. Coba Mas Dimas ditutup kembali mikrofonnya, nggih. Maaf, Bu. 0,45 menjadi 45 per 1000 per 100. Maaf, di sini Bu Fitri salah tulis. Sebentar nih Bu Fitri cek dulu. Barangkali banyak salah tulis. Jawabannya benar adalah 45 per 100. Ya, di sini per 100 karena di sini ada 2 angka di belakang koma. Sedangkan penyebutnya kita langsung mengambil angka yang ada di sini. 45 per 100.
Coba sekarang yang soal nomor 2, Bu Fitri meminta bantuan. Oh, coba anak-anak. Di sini ternyata Bu Fitri nggak salah tulis 9/20 ini. Di sini maksudnya apa? Bu Fitri menuliskan jawabannya yang paling sederhana. Jadi, angka 45/100 ini bisa kita sederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. 45 dan 100 bisa dibagi dengan angka 5. 45 dibagi 5 adalah 9, 100 dibagi 5 adalah 20. Jadi 0,45 kita ubah menjadi pecahan biasa yang paling sederhana adalah 9/20. Coba anak-anak Bu Fitri tanya, anak-anak bisa memahami? Bisa. Bisa. Oke, Bisa, alhamdulillah. Bu. Ya Berarti Allah. untuk poin B ini kita mengerjakannya sampai jawaban paling sederhana, nggih. Nah, Bu Fitri lanjutkan. Untuk soal nomor 2, Bu Fitri mau meminta bantuannya Mbak Syifa. Mbak Syifa, Bu Fitri lempar ke teman yang lain ya. Coba Mas Aska, nomor 2. 3/5, Bu. Oke, 3/5. Coba alasannya kenapa kok menjadi 3/5, Mas Aska? Karena 6/10 dibagi 2. 6 dibagi 2, 3. 10 dibagi 2, 5. Oke, benar sekali jawabannya adalah 3/5. Ini yang Bu Fitri oret-oret ternyata tadi benar, nggih. Bu Fitri berikan tanda centang karena ini benar. Tidak jadi dioret-oret. Selanjutnya, Bu Fitri minta bantuan Mas Vino untuk nomor 3. Mas Vino, 75/100. 75/100 benar. Kalau kita sederhanakan jadi berapa, Mas Vino? Bentar, Bu. Kira-kira pembilang dan penyebutnya Mas Vino bagi berapa ya? Mas Vino, 5 kalau nggak salah, Bu. boleh dibagi 5. 75 dibagi 5 berapa, nak? 15. Loh, benar apa salah? Benar. Benar. Yuk, kita coba bagi berapa lagi? 3. 3. Coba langsung saja kalau Mas Vino coba bagi 25, boleh. Nanti 75/100 kan bisa sama-sama dibagi 25. Coba Mas Vino yang atas dibagi 75, yang bawah dibagi 75. Eh,
Mas Vino, kalau masih lama Bu Fitri lempar kepada teman yang lain, ya. Nggih. Coba Mbak Talita, nomor 3. Kalau kita jadikan pecahan biasa paling sederhana, jawabannya berapa Mbak Talita? Lima kali 13. Atau boleh anak-anak yang lain membantu? Jawabannya berapa, Nak? Nomor 3. 3/4. Berapa jawabannya? 3/4. Ya, benar. Jawabannya adalah 3/4. Yuk kita kerjakan nomor 4. Kita bareng-bareng ya untuk nomor 4. 0,12. Kira-kira dijadikan pecahan biasanya yang paling sederhana pecahannya berapa ya? 12/100. Oke, 12/100. Yuk kita sederhanakan. Jadi berapa? 50. 3/25. Benar, 6/50. Yuk disederhanakan. 3/25. 3/25. 3/25. 3/25. 3/25. Yang lain? Nggih, jawabannya benar. 3/25. Nggih. Yang lain sudah paham? Sudah, Bu. Yuk kita nomor 5 dan 6 kita kerjakan bersama juga. Yuk kalian kerjakan dulu, nanti Bu Fitri tanya langsung pada jawabannya, nggih. Sudah. Oh, sudah. Yuk nomor 5, jawabannya berapa? 4/5. 4/5. Ini Mbak siapa yang jawab? Vida. Vida, benar sekali. Jawabannya adalah 4/5. Yuk nomor 6, siapa lagi yang bisa menjawab? Ayo Bu, Siapa namanya? Yusuf 1/8. Oke, Yusuf. Loh, 1/8. Coba lagi. 1/8 tadi kan 0,125. Yuk dicoba lagi nomor 6. 3/8, Bu. Coba yang lain, adakah punya jawaban lain? Berapa ya kira-kira? Sebentar, Bu. Coba anak-anak dibagi 25. Sebentar. Coba atas dan bawah dibagi 25. 175. Ya. 175 Namanya siapa? Saya tadi. 7/4. Ayo yang saya tadi namanya siapa yang mau menjawab? Ave. Ave, berapa Ave? 7/4. 7/4. Jadi 0,175 itu menjadi 175/1000. Setelah itu, atas dan bawah kita bagi dengan angka 25. Oke, coba kita hitung ya. 175/1000. Kayaknya kok agak salah ya. Bukannya Per 40 kayaknya. Kurang 0 di sini Bu Fitri. 7/40. Atas dan bawah kita bagi 25 ya, Nak. Jadi jawabannya adalah 4. 1000 dibagi. Oh, sorry, ini 7. 175 dibagi 25 adalah 7. 1000 dibagi 25 adalah 40. Nah, jawaban yang paling tepat adalah 7/40. Di sini Bu Fitri kurang menambahkan 0. Ye. Kira-kira dari soal nomor 1 sampai 6, anak-anak sudah paham? Sudah. Alhamdulillah. Berarti bisa Bu Fitri lanjutkan, nggih? Mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, ini cukup gampang cara mengerjakannya. Cukup anak-anak langsung kalikan dengan 100% saja. Contohnya nomor 1, 1/2 langsung saja kalikan 100%. Berarti 1/2 kali 100%.
Nah, di sini 100 kita bagi 2, hasilnya adalah 50. 50 kali 1 adalah 50. 50%. Oke, jawabannya adalah 50%. Cukup gampang ya, anak-anak. Nah, coba anak-anak kerjakan semuanya dulu dari 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu kita bahas bersama. Bu Fitri berikan waktu 1 menit aja. Coba bisa enggak? Ya, semuanya mengerjakan, ya. 75%. Loh, dikerjakan dulu, baru nanti kita tampung jawabannya. Jadi silakan kalian kerjakan sampai nomor 6 dulu. Coba anak-anak mematikan mikrofonnya dulu, nggih. Nanti pas jawab saja baru dinyalakan. Anak-anak sudah? Belum Tinggal Bu nomor ini 6, Bu. Oke, Sudah. cepat selesai. Oke, bagus Mas Fauzan. Ayo semuanya mengerjakan, nggih. Nanti kita bahas bersama. Jadi anak-anak boleh nanti Sudah, Bu. jawabnya bersama. Nggih, kita tunggu sebentar lagi. Kita hitung sampai hitungan kelima, nggih. Baru kita kerjakan. yang nomor 5. Belum. Kita hitung mundur dari angka 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, coba kita bahas bersama ya. Coba di soal nomor 2. 3/4. Hasilnya berapa? 75%. 5. Iya, benar. 75. Nama, Bu, sebut nama. Enggak apa-apa. Kayak gini aja untuk yang poin C boleh. Oke, biar kita itu tidak hanya ditunjuk tok untuk bisa menjawab. Barangkali teman-teman yang lain yang tidak ditunjuk nanti kasihan juga kepingin menjawab. Oke. Ya, sekarang nomor 3. Jawabannya berapa? 50%. Benar, jawabannya adalah 5%. 5%. Yuk, nomor 4. Jawabannya berapa? 40%. 40%. 40%. Oke, benar ya, jawabannya 40%. Ya, coba nomor 5. Berapa ya kira-kira? 44%. Oke, jawabannya benar semua. 44%. Ya, soal yang terakhir. 7%. 70%. 70 baru 70%. anak-anak kembali ke mikrofonnya, nggih. Alhamdulillah jawaban anak-anak sudah benar semua. Bu Fitri anggap anak-anak paham, nggih. Bu Fitri lanjutkan. Boleh. Anak-anak menutup mikrofonnya kembali ya. Oke, coba ditutup kembali mikrofonnya. Poin D. Mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, ini kita balik. Karena persen adalah per 100. Jadi semuanya nanti berpenyebut 100. Baru nanti kita sederhanakan seperti yang tadi. Hayo, mikrofonnya siapa yang masih menyala? Coba dimatikan dulu ya. Bu Fitri berikan contoh nomor 1. 15%. Berarti 15/100. Ini masih bukan pecahan yang paling sederhana. Berarti atas dan bawah kita bagi dengan angka yang sama, yaitu angka 5.
15 dibagi 5 adalah 3, 100 dibagi 5 adalah 20. Jadi jawabannya adalah 3/20. Coba nomor 2. Bu Fitri minta bantuannya Mas Naufal Hafiz. Nomor 2, nggih. 8/100, Bu. Oke, benar. 8/100. Coba disederhanakan, Nak. Bisa? 8/100. Nah, atas dan bawah kita bisa bagi dengan angka berapa ya kira-kira? Oke, 8 Angka 4. dibagi 4 berapa, Nak? 4. Loh, 8 dibagi 4 kok 4? 8 dibagi 4 berapa ya? 2. 2. 2/25. 25. Oke, benar. 2/25. Coba nomor 3, 4, 5, dan 6. Anak-anak semuanya mengerjakan, nggih. Nanti kita bahas bersama. Coba nomor 3, 4, 5, dan 6 dikerjakan. Bu Fitri tunggu 1 menit. Coba anak-anak bisa? Sebentar, Bu. Nggih, Bu Fitri tunggu nggih. Coba teman-teman yang lain ikut mengerjakan dari soal nomor 3 sampai soal yang nomor 6. Coba Bu Fitri hitung mundur ya dari angka 5 kayak tadi. Setelah itu kita coba bahas bersama. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kita coba bahas bersama, nggih. Yuk, soal nomor 3, 55%. Nah, jadi pecahannya menjadi berapa ya kira-kira? 55/100. Oke, kalau disederhanakan berapa? 11/20. 11/20. Oke, benar. 11/20. Nomor 4. Nomor 4, nggih. Saya, Bu Vida. Oke, Vida. Berapa hasilnya nomor 4? Menjadi 6/100. Oke, Menjadi 31/50. 31/50. Benar ya? Yuk, soal nomor 5. Berapa hasilnya? 75/100. Oke, kalau disederhanakan, 3/4. jadi yang paling sederhana adalah 3/4. Yuk, soal yang terakhir, soal nomor 6. 12%. 12/100. 12/100. Kalau disederhanakan jadi berapa? 3/25. 3/25. 3/25. Oke. Coba anak-anak menutup kembali mikrofonnya.
Nah, Bu Fitri anggap materi yang disampaikan dari poin A sampai poin D anak-anak sudah paham, nggih? Ya, sudah. Tadi untuk Mas Davi, misalkan tadi kan lupa dengan cara porogapit ya. Jadi Mas Davi tadi sudah dijelaskan porogapit itu seperti apa. Diharapkan Mas Davi di rumah sering-sering latihan juga biar ingat terus cara porogapit itu seperti apa. Oke. Untuk anak-anak yang lain di rumah juga tetap latihan, belajar juga. Anak-anak masih menutup mikrofon, nggih? Bu Fitri menyampaikan terlebih dahulu. Tadi Bu Fitri hari ini ingin membahas mengubah mengubah pecahan, berbagai bentuk pecahan menjadi bentuk yang lain dan mengurutkan pecahan. Nah, tetapi karena waktunya kita terbatas, sepertinya tidak nutut sampai di mengurutkan pecahan. Nah, jadinya materinya Bu Fitri berhentikan di poin D ini mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, di sini Bu Fitri dapat kabar gembira loh buat anak-anak. Dalam pembelajaran matematika selama 1 tahun ini, kita akan belajar bersama oleh seseorang lagi loh. Ada guru baru, namanya Pak Lutfi. Kira-kira anak-anak sudah mengenal Pak Lutfi apa belum ya? Sudah. Berkenalan di kelas yang lain mungkin ya? Nah, coba untuk kali ini kita juga akan menghadirkan Pak Lutfi untuk berkenalan dengan kalian. Jadi, sampun Pak Lutfi sampun gabung loh. Coba kalian panggil dong Pak Lutfinya biar muncul ya. Coba dipanggil Pak Lutfinya. Halo Pak Lutfi. Halo, Pak Lutfi. Bu Fitri Halo, silakan halo, dan tempatnya untuk Pak Lutfi. Oke, anak-anak menutup kembali mikrofonnya agar Pak Lutfi bisa berkenalan. Oke, coba didengarkan terlebih dahulu. Halo semuanya, selamat pagi. Halo semuanya, selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.